kesempatan ini saya akan membahas tentang apa yang salah sehubungan dengan Natal. Natal sudah lama dikenal sebagai perayaan untuk memperingati hari kelahiran Yesus. Bagaimana asal mula kebiasaan-kebiasaan Natal sampai bisa dikaitkan dengan kelahiran Yesus? Mari kita simak asal-usul Natal, perayaan kelahiran atau ulang tahun menurut kitab suci Alkitab, dan asal-usulnya menurut sejarah. Menurut kitab suci Alkitab, di Kejadian 40 ayat 20 sampai dengan ayat 22 dikatakan Fir'aun yang kafir itu merayakan hari kelahirannya, dan umat Allah yaitu juru roti digantung sebagai hadiah atau kado. Dan di Matius 14 ayat 6 sampai dengan ayat 10 dikatakan Herodes yang kafir itu merayakan kelahirannya, dan kepala Yohanes Pembaptis dipenggal sebagai hadiah atau kado. Jadi ada dua peristiwa perayaan yang sangat buruk yang diselenggarakan oleh orang kafir yang dicatat dalam tulisan terilham Alkitab, dan hendaknya menjadi pelajaran bagi umat Allah dewasa ini. Nah, bagaimana menurut sejarah? The New Catholic Encyclopedia mengakui tanggal lahirnya Kristus tidak diketahui. Kitab-kitab Injil tidak mengatakan hari ataupun bulannya. Encyclopedia Britannica menyatakan selama 2 abad pertama kekristenan ada banyak yang menentang perayaan hari kelahiran, dalam hal ini kelahiran Yesus. Mengapa? Orang Kristen memandang selain Alkitab sama sekali tidak mencatat perayaan hari kelahiran sebagai kebiasaan kafir, sesuatu yang tidak boleh dirayakan. The Christmas Encyclopedia menyatakan proses penetapan tanggal 25 Desember tidak berdasarkan Alkitab, tetapi dari perayaan kafir Romawi yang diadakan pada akhir tahun, waktu titik balik matahari pada musim dingin di belahan bumi utara. Christmas in America oleh Penn L. Restad menulis bahwa setiap tahun dari 17 Desember sampai 1 Januari, kebanyakan orang Romawi berpesta, bersenang-senang, melakukan pawai dan ikut dalam perayaan lain sambil menyembah dewa mereka. Di Encyclopedia Britannica menyatakan bukti-bukti menunjukkan bahwa pada tahun 336 Masehi, suatu bentuk Natal dirayakan oleh Gereja Roma. Tanggal Natal dengan sengaja telah ditetapkan, yaitu 25 Desember. Demikian keterangan untuk mengesampingkan perayaan akbar kepada dewa matahari. The New Capstone Encyclopedia mengatakan bahwa gereja merebut kesempatan untuk mengkristenkan perayaan-perayaan ini. Encyclopedia of Religion menyatakan perayaan-perayaan kafir itu mulai dikristenkan pada tahun 350 sewaktu Paus Julius pertama menyatakan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus. Kelahiran Kristus ini perlahan-lahan diterima untuk menggantikan semua ritus titik balik matahari lainnya. Encyclopedia della Religione Cattolica secara terus terang menyatakan alasan gereja Romawi memutuskan untuk menetapkan tanggal ini untuk menggantikan pesta kafir dengan pesta Kristen. Kita tahu bahwa di Roma pada masa itu orang kafir menganggap sakral tanggal 25 Desember sebagai perayaan Natalis Invicti, kelahiran matahari yang tak terkalahkan. Encyclopedia Hispanica membuat pernyataan yang serupa. Penetapan tanggal 25 Desember sebagai perayaan Natal upaya untuk mengkristenkan pesta-pesta
titik balik matahari pada musim dingin yang dirayakan di Roma. Mengomentari hal ini, buku The Paganism in Our Christianity menyatakan merupakan kebijakan Kristen yang jelas untuk mengambil alih festival-festival kafir yang lekat di hari rakyat secara turun-temurun, dan untuk memberikan kesentuhan Kristen pada festival-festival tersebut. Kesediaan orang-orang yang mengaku Kristen untuk menerima perayaan kafir lambat laun mulai diterima dalam masyarakat. Tidak lama kemudian, jumlah festival tahunan orang Kristen hampir sebanyak festival kafir itu sendiri. Tidak heran, Natal adalah yang terutama dari semua festival itu. Masalah utama dari perayaan Natal adalah asal-usulnya yang buruk. Dalam bukunya The Battle for Christmas oleh Stephen Nassenbaum mengatakan bahwa Natal adalah perayaan kafir yang dibuat seolah-olah menjadi perayaan orang Kristen. Maka perayaan Natal menghina Allah dan putranya, Yesus Kristus. Apakah ini masalah kecil? Alkitab bertanya, apakah ada persamaan antara terang dengan kegelapan? 2 Korintus 6 ayat 14. Menurut The Christian Book of Way, orang Kristen masa awal tidak mau mengkhususkan suatu tanggal untuk kelahiran Yesus karena mereka mau memisahkan diri dari semua kebiasaan kafir. Malah, tidak ada catatan dalam Alkitab bahwa Yesus pernah merayakan hari lahirnya sendiri ataupun orang lain, termasuk para muridnya. Yesus justru memerintahkan para pengikutnya untuk memperingati kematiannya. Anda bisa baca di Lukas 22 ayat 19. Buku The External of the Catholic Church menyatakan pandangannya. Ketika kita memberikan atau menerima hadiah Natal dan menggantung hiasan dedaunan di rumah dan di gereja, berapa banyak dari kita yang tahu bahwa itu bisa jadi merupakan kebiasaan kafir? Antropolog Christian Reich dan Claudia Müller-Ebelin yang bersama-sama menulis buku Pagan's Christmas menyatakan, seperti halnya banyak kepercayaan dan kebiasaan pra-Kristen atau sebelum Kristen, perayaan kuno untuk memperingati kembalinya matahari setiap tahun telah diubah menjadi perayaan kelahiran Kristus. Greek Soviet Encyclopedia menyatakan Natal dipinjam dari penyembahan kepada dewa-dewa yang sekarat dan bangkit dari kematian pada zaman pra-Kristen atau sebelum Kristen, yang biasanya dalam periode titik balik matahari pada musim dingin antara tanggal 21 hingga 25 Desember. Setiap tahunnya merayakan kelahiran sang dewa penyelamat yang memulihkan kehidupan. Encyclopedia of Religion and Ethics, Edinburgh, tahun 1910 oleh James Hastings, jilid 3, halaman 608 dan halaman 609 menyatakan kebiasaan Natal yang kini umum di Eropa atau yang dicatat sejak masa silam bukanlah kebiasaan-kebiasaan asli Kristen, melainkan kebiasaan-kebiasaan kafir yang telah diterima atau ditoleransi oleh gereja. Brockhaus Encyclopedia Jerman jilid 20 halaman 125 menyatakan perkembangan festival Natal dipengaruhi oleh perbandingan dengan perayaan kafir, Sol Invictus atau matahari yang tidak terkalahkan atau Mitra. Di lain pihak, tanggal 22 Desember sebagai hari titik balik matahari di musim dingin ditandai dengan terang yang terbit ke dalam dunia melalui Kristus, dan simbolisme Sol Invictus kemudian dialihkan kepada Kristus. Pada waktu mengetahui fakta-fakta tentang Natal, bagaimana reaksi beberapa orang? Menarik, The Encyclopedia Britannica menyatakan pada pertengahan abad ke-17 atau tahun 1644, kaum Puritan Inggris
melarang pesta atau kebaktian agama apapun dengan undang-undang dari parlemen, dengan alasan bahwa hari Natal adalah festival kafir. Di Amerika Serikat, Dewan Massachusetts juga melakukan hal yang sama. Mengapa? Buku The Battle for Christmas mengatakan tidak ada alasan dari Alkitab atau sejarah yang menunjukkan bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Buku itu juga menambahkan bahwa bagi kaum Puritan, Natal tidak lain adalah perayaan kafir yang bersalutkan pernis kekristenan. Dalam bukunya The Trouble with Christmas, pengarang Tommy Flynn halaman 19 dan halaman 155 menjabarkan kesimpulan yang ia capai setelah bertahun-tahun menyelidiki soal Natal. Sejumlah besar tradisi yang kita sekarang hubungkan dengan Natal berakar dari tradisi agama kafir pra-Kristen atau sebelum Kristen. The New Encyclopedia Britannica mengatakan ibadat kepada pohon yang merupakan kebiasaan umum orang-orang kafir di Eropa terus dilakukan setelah mereka ditobatkan menjadi Kristen dalam bentuk tradisi Skandinavia, yakni menghias rumah dan lumbung dengan evergreen selama tahun baru untuk mengusir iblis dan mendirikan sebuah pohon bagi burung-burung selama musim Natal. Kebanyakan sarjana setuju bahwa tanggal 5 Desember ditetapkan oleh Gereja Katolik sebagai hari kelahiran Yesus. Mengapa? The New Encyclopedia Britannica menyatakan orang-orang Kristen masa awal ingin agar tanggalnya bertepatan dengan tanggal festival kafir Romawi bagi hari lahir matahari yang tak tertaklukkan. The Catholic Encyclopedia for School and Home menyatakan seraya bentuk kekristenan yang berpengaruh menyebar ke Eropa, Natal pun turut menyebar. Gereja Katolik menerima pandangan bahwa sudah selayaknya untuk melestarikan perayaan yang penuh sukacita guna menghormati kelahiran Yesus. Pada tahun 601 Masehi, Paus Gregory pertama menulis kepada Miletus, misionarisnya yang berada di Inggris, dengan memberitahu dia agar tidak menghentikan perayaan-perayaan kafir purba semacam itu, tetapi menyelaraskannya dengan liturgi gereja, hanya dengan mengubah motifnya dari perayaan yang tidak beradab menjadi perayaan Kristen. Demikian laporan Arthur Weigel yang pernah menjadi Inspektur Jenderal Kepurbakalan untuk pemerintah Mesir. Dr. Penny Restat dalam bukunya berjudul Christmas in America a Story mengatakan beberapa pemimpin agama menekankan bahwa manusia yang tidak sempurna butuh waktu khusus untuk bersantai dan berbuat sesuatu sekehendak hatinya, asalkan masih dalam batas-batas pengawasan Kristen. God's Christmas Staff menjelaskan Desember merupakan bulan utama dari perayaan kafir. Tanggal 25 Desember merupakan titik puncak pesta pora musim dingin. Beberapa orang percaya bahwa Uskup Roma memilih tanggal 5 Desember sebagai tanggal kelahiran Kristus guna menyucikan perayaan kafir. Hasilnya adalah campuran aneh dari perayaan-perayaan kafir dan Kristen yang sekarang disebut oleh dunia sebagai Natal. Artikel itu mengakui kata Natal tidak ada dalam Alkitab, dan Alkitab tidak memberikan perintah untuk merayakan kelahiran Kristus. Tidak mengherankan teolog bernama Tertullian mengeluh, oleh kami yang adalah orang-orang yang tidak kenal akan Sabat dan perayaan bulan baru serta perayaan Yahudi lainnya yang pernah diperkenan Allah, Saturnalia, dan perayaan kafir lainnya sekarang begitu umum. Hadiah-hadiah dibawa ke sana kemari. Menurut Natural History, Paus Gregorius pertama melanjutkan kecenderungan yang najis ini, sebaliknya daripada berupaya melenyapkan kebiasaan dan kepercayaan orang-orang kafir. Instruksi Paus adalah jika sekelompok orang menyembah sebatang pohon, jangan menebangnya, tetapi ubahlah pohon itu menjadi Kristus dan biarkan mereka meneruskan ibadat mereka. Ensiklopedia karya M. Clintock dan Strong, New York,
tahun 1871, jilid 2 halaman 276 mengatakan, perayaan hari Natal bukan suatu ketetapan ilahi, juga tidak berasal dari perjanjian baru. Hari kelahiran Kristus tidak dapat dipastikan dari perjanjian baru atau dari sumber lain manapun. Demikian asal-usul perayaan Natal menurut sejarah. Mari kita baca beberapa pengingat dari kitab suci. Efesus 5 ayat 9 sampai dengan 11 dikatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Perhatikan, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai dengan 15 dikatakan, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Galatia 4 ayat 10, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Itu kata Rasul Paulus. Matius 15 ayat 3 dan ayat 7 sampai 9. Jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Hai orang yang munafik, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Amsal 30 ayat 6, jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Wahyu 22 ayat 18 dikatakan, jika seorang menambahkan firman-Nya, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi, apapun yang menurut baik, menurut pikiran kita sebagai manusia, belum tentu baik menurut Allah. Jadi apa yang sudah disampaikan melalui firman-Nya, Alkitab, hendaklah kita mengikuti dan tidak menambahkannya. Jadi banyak tulisan dalam Alkitab menjelaskan perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang kafir, hendaknya menjadi pelajaran buat kita sebagai umat-Nya yang hidup di penghujung akhir zaman ini. Jadi hendaklah kita tetap waspada terhadap ajaran-ajaran dari kekafiran. Demikian penjelasan kali ini tentang asal-usul Natal menurut Alkitab dan sejarahnya. Sekian dan terima kasih.